lagi lebaran udah happy banget pokoknya dia kesakitan tanggal 3 Mei akhirnya dia mau dibawa ke rumah sakit menyerah, tapi dengan satu syarat kalau bisa dibawa ke rumah sakit itu bisa dibawa ke dokter secara full itu baru mau dibawa ke rumah sakit kita masukin ke rumah sakit karena nggak memadai alat mereka tidak di rumah sakit yang lebih komplit peralatannya walaupun jauh banget dari rumah sakit ini akhirnya di Gatot Subroto itu udah terpenangan luar biasa ada pistol yang luar biasa baru kita tahu yang awal tuh kita tahu karena dokter bilangnya sudah mengangkat liver sama saluran intermedian sama kantong padunya itu banyak perasaan begitu dia mau PAD pulang ke rumah digestif dan pokoknya pakai dokter itu langsung mengaktifkan kalau dia curiga papa aku tuh ada cancer gitu kaget bener aja satu hari setelah dicek semuanya ternyata cancernya itu udah stadium 4 karena CA-nya itu udah lebih dari 500 hari dengan kondisinya dia yang makin kami dari pihak keluarga dan tim dokter menyarankan untuk nggak kasih tahu papa kalau dia itu cancer terus ternyata cancernya itu tuh udah banyak banget udah menyebar kemana-mana lever saluran empedu ya bapak efek tapi kita mau bunga dia operasi sebenarnya mau dibikin jalur bypass aja biar pankreasnya supaya bisa ngeluarin racun-racun yang ternyata dia nggak sanggup ritme jantungnya dia nggak memungkinkan untuk menjadi bius total akhirnya dokter cuma bisa ngomongin untuk keluarin bilirubinnya aja bius lokal dari situ mulai udah bisa dan kayaknya dia udah tahu tadi malam tuh kita gantian jaga biasanya dari pagi sampai sore pagi baru tuh kakakku yang cowok sama adek yang bisanya gitu yang harus kita pembukaan jadi biasa tenang habis tenaga karena kita di rumah aku tuh jauh banget rumah sakitnya tapi sebenarnya aku malam dia udah berubah bahkan dia perginya pun nggak bersuara nggak ada suara nggak ada rintihan nggak ada bilang apa-apa cuma dia udah dibayangkan berbagai macam terus sama dokter memang usaha dari RSPAD juga sudah maksimal, sudah sepenuhnya lah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah tadi malam itu memang sempat yang nunggu itu abang saya paling pertama menelpon kita jam 2 pagi jam 2 ya jam 2 kasih tahu kondisi papa kita langsung sudah berat gitu kasih tahu dia cuma sini aja papa udah akhirnya kita menuju ke sana sampai memang udah nggak ada datang ya kalau kita nggak tahu pasti ya cuman yang pasti sudah menyebar kemana-mana sudah menyebar kemana-mana sampai ketika dibuka sedikit aja sudah terlihat gitu aku tuh orangnya sebenarnya nggak banyak ngeluh ya dia kalau cerewet bawel rewel tuh ya lumrah lah namanya orang tua tetap sadar bahwa mereka akan kembali lagi seperti anak-anak gitu kayak ya sebenarnya bukan cerewet sih bukan rewel ya masalah biasa lah nggak ada yang menyusahkan kita gitu cuman yang
begitu diselin adalah dia tuh orangnya kan sakit keras kepalanya tuh, disuruh ke dokter aja dia nggak mau, padahal dia tahu badan dia sudah sakit, dia lihat kok perubahan badan dia tuh udah kuning, cuma dia nggak mau dia ke rumah sakit. Dan untuk supaya kita nggak bawa dia ke rumah sakit tuh dia nggak mau, padahal begitu kita bawa ke UGD tuh semua dokter ngeliat udah badannya kuning, tuh dokter udah bilang ini tuh sakit banget loh pak, bisa-bisanya bapak bertahan sih, ini tuh sakit pak, sakit banget pak ini. Kita baru tahu memang ternyata memang sakit banget gitu. Semua dokter yang ngeliat dia pasti bilang gitu. Kita manggilnya Ato karena anak aku cucunya itu manggilnya memang Ato. Dan saya kehilangan kehilangan partner sholat Jumat, kehilangan misalnya kalau boncengan masjid ayat-ayat sebelum udah atau di rumah itu pakai kursi aja air-air kursi aja yang mau jadi nyerang diri apa jadi salah satu imam figur saya dari sisi ibadah tuh yang dari badan sakit tuh saya kan atau tinggal di rumah itu sudah berapa tahun hampir 2 tahun kita di rumah kita dalam keadaan sakit banget beliau masih dalam hidup dalam Quran masih sholat tahajud tengah malam nggak pernah lewat tengah malam dalam keadaan kita masih ngantuk atau masih sempat gitu badan sudah kuning ya dia kehilangan dari partner di masjid sholat Jumat sangat kehilangan dan pastinya saya yang pernah saya lupa setiap pagi kita nganterin abai sekolah tuh ada minum pasti selalu nggak pernah juga sayang banget semua sayang banget nggak pernah ada yang jelek apapun yang dilakukan sama cucu itu benar nggak pernah nyusahin pas pada saat terakhir itu ketemu saya di rumah sakit masih bisa tumen-tumenan atau begitu saya masuk biasanya kan saya yang salim ini atau yang salim gitu sama saya atau apaan saya malah cium tangan dia cium tangan saya terus ngomong ya makasih ya makasih apa atau makasih terima kasih maaf atau makasih ya sama hari ini satu lagi dia udah lagi mungkin sebelum ada ya karena memang dokter jadi dokter nggak angkat tangan, dokter nggak hebatnya tuh dokter nggak bilang terus menyerang terus solusi dari dokter tuh nggak ada yang membuat kita patah hati jadinya semangat pokoknya dokter cuma bilang ya udah kita berusaha walaupun aku yakin sih sebenarnya dokter juga udah nggak yakin ketika tahu bahwa cancer dia itu udah menyebar terus bahkan waktu aku tanya ada kemungkinan bisa cancer karena kan penyebarannya sudah kemana-mana dan fisiknya dia udah lemah banget dokter sih nggak ada pertanyaan yang kasihan usianya udah terlalu tua bukan cuma usianya sih tapi kondisi fisiknya dia tuh nggak memungkinkan lah kalau dia merasa jadi yang penting kita sekarang nggak usah kayak dulu nggak usah pikirin aja gimana caranya kita ngeluarin racun di badan dia supaya dia happy dulu nih badannya nggak kuning kita bikin seneng papa aja dulu yang
penting mah papa. Dan dokter tuh baik banget gitu, maksudnya gak usah diceritain dulu ya kalau dia cancer gitu. Dia mempertimbangkan psikisnya papa karena menurut dokter banyak sekali yang tadinya nggak apa-apa tapi ketika tahu kondisi yang sebenarnya jadi drop gitu. Jadi kita pokoknya support ya, semua keluarga harus support. Dokter baik banget, dokter begitu baik banget. Biasa ini dokternya lama sih ya, kalau udah nggak ada kan mau baru kerasa ya. Banyak hal yang biasa kita lakukan nggak dilakukan, dan apa tuh orangnya sebenarnya itu orangnya disiplin. Jam berapa dia makan dia pasti keluar, makan pagi, makan siang, makan malam, terus jam berapa dia harus tidur itu dia kayak udah punya alarm sendiri. Sisa pasti tidur karena dia bilang nanti jam 12 papa harus bangun nih, jadi jam 8 sudah tidur. Jadi kalau dia janjian kita tuh sering support aku pertama, pak ayo pergi sama papa ayo senang-senangin gitu, karena temannya banyak sebenarnya. Tapi di hari-hari di minggu-minggu terakhir dia sudah sakit banget gitu, bahkan aku suruh dia untuk bilang teman-temannya itu dia nggak mau. Banyak banget udah yang pada bilang sama aku bisa nggak tahu sih kalau papa tuh sakit, tapi nggak tahu sih kalau papa tuh dirawat. Nah karena emang dia tuh kayak nggak mau nyusahin, nggak mau ngerepotin kayak gitu. Sampai atau tuh pernah waktu itu kita lagi makan atau tuh baca di WhatsApp ya teman atau meninggal lagi satu, maksudnya ya meninggal lagi. Jadi kayak dia nggak mau baca grup kayak gitu. Kayaknya gitu. Sempat ada kalimat yang bikin saya tuh apaan sih atau apa nih ya udahlah sama atau juga atau keluar bisa keluar jadi atau terus biasa nanti sholat subuh tuh nggak tidur lagi, kita jalan pagi habis itu bubur aja, makan telurnya 2 buka baru tidur, nanti bangun-bangun pulang mandi dulu terus duha terus tidur. Bahkan di zuhur dia keluar makan zuhur, sholat dulu, tidur. Memang rutinitasnya benar-benar cuma gitu aja. Sudah dia lakukan selama hampir 2 tahun di rumah gitu. Kita udah tahu rutinitasnya dia. Duduknya hanya di situ. Pokoknya posisi depan duduknya bahkan kita tuh udah ada namanya lah gitu, ini punya atau ini punya Aki, ini punya ibu kan papa juga tinggal sama saya, punya saya, punya Mai, udah ada nama-namanya gitu, jadi nggak ada yang berduduk di situ gitu. Buat sholat Jumat ada tapi sebelum puasa iya puasa minggu pertama masih ya kalau nggak salah minggu kedua tuh puasa pertama-tama tuh sakit semua dia setelah puasa harga turunnya boleh nggak makannya di bawah atas. Nah, iya. Mulai makan di bawah atas, mulai badannya kuning, itu udah mulai sembuh. Memang kata dokter juga selama di rumah sakit dokter bilang ini tuh sakit banget loh pak, bapak ini tuh sakit banget pak.